Assalamualaikum sahabat-sahabat saya semua. Saat ini saya mau membicarakan tentang inti atau benang merahnya dari sholat. Nah, jadi teman-teman itu kebanyakan kalau sholat itu tujuannya ingin masuk surga atau tidak mau masuk api jahanam, yaitu neraka, gitu guys. Jadi kalau sholat yang sebenarnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sholat semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lihat surganya, bukan takut akan api nerakanya, tapi karena kamu sholat karena kamu cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. I love you Allah Subhanahu wa Ta'ala. I love you Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman harus terapkan di dalam hati kamu yang sangat dalam. Ukirlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di jantung hatimu yang sangat dalam, sehingga di amplas sekalipun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan hilang di dalam benak sanubari teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman sholat itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, gitu guys. Jadi teman-teman jangan, oh saya sholat pengen masuk surga, saya sholat saya nggak mau masuk api neraka. Bukan itu semuanya. Kamu sholat karena kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. I love you so much Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diterapkan dalam hati kamu. Saya kasih contoh sedikit. Kamu mempunyai seorang kekasih, ya, sehingga kamu mencintai kekasih itu. Dengan cinta itu dibilang the power of love, sehingga kekasihmu menjadi pendamping hidupmu atau istrimu atau wife, gitu kalau orang Inggris bilang, gitu. Jadi kalau kalian sudah mencintai pasangan hidupmu, sehingga kalian menjadi satu, two in one, dua menjadi satu. Tapi kalau teman-teman cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencintai kamu pula, gitu guys. Jadi teman-teman jangan karena sholat, oh saya pengen masuk surga, saya takut api neraka, gitu guys. Itu kejadian di zaman Nabi Sulaiman itu kan. Wah, orang berbondong-bondong pergi ke kuburan, ya kan, takut mati. Orang berbondong-bondong pergi ke masjid, ingin masuk surga. Bukan begitu maksudnya guys. Jadi teman-teman sholat itu tujuannya mencintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap hatimu, gitu ya, sehingga Allah akan mencintai kamu pula. Kalau teman-teman sholat karena ingin surga, sholat takut api neraka, bukan itu. Yang menentukan masuk surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman mencintai Allah, pasti Allah mencintai kamu dan kamu pasti diantarkan ke heaven, ke surga. Itu guys, benang merahnya guys. Ya, jangan ada pamrih. Jadi harus lepas, lapang dada, ikhlas gitu. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dijalankan guys. Ya, ini hari sholat, besok berbuat maksiat lagi. Ini hari sholat, besok berbuat maksiat lagi. Namanya tobat musiman. Jangan seperti itu guys. Kalau teman-teman setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan menjaga kamu, akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kamu sehingga kamu tidak maksiat lagi. Gitu guys. Ya, jadi teman-teman harus setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, 100% gitu guys ya. Jangan kamu sholat karena pengen masuk surga, takut api neraka, bukan itu. Karena
kalian sholat karena kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kamu itu betul-betul bagaikan jalan tidak tahu arah. Gitu guys. Jadi teman-teman harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nafas Allah, ya, jiwa, semua kamu bisa hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu guys. Sehingga hidup kalian bisa di sorga, ya, di dunia jadi sorga, di akhirat jadi sorga. Jadi teman-teman menyiarkan kebaikan tuh dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga malaikat-malaikat Allah menjaga kamu. Kamu pergi ke sana, pergi kemari, semua perjalanan hidup kamu ada yang menuntun. Gitu guys. Tidak bisa jalan sendirian guys. Perjalanan hidup kamu, perjalanan berbuat kebaikan kamu, ada yang mengarahkan bagian kapal di tengah laut. Kalau nggak punya kompas, nabrak batu karang itu kapal guys. Gitu. Jadi teman-teman hidup tuh harus punya kompas. Kompas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengarahkan kamu supaya kamu tidak menabrak batu karang bagian kapal itu. Nah, sudah ada kompas, ada nahkodanya, ada kapitennya. Gitu, arti kapitennya, ada imamnya. Gitu ya, ada para ulama yang memberitahu tentang ayat menjadi hadis, tafsir ayat menjadi hadis. Jadi teman-teman tidak salah melangkah, ada yang menuntun. Itu bagian kompas tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di kapal di tengah laut bagian jarum guys, tidak ada artinya, daratan tidak kelihatan. Itu kapal yang sangat besar, bagian jarum dilihat dari langit tidak terlihat, hanya jarum kecil gitu guys. Bagaimana supaya kamu terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulai detik ini, mulai saat ini, berbuat kebaikan selalu. Always berbuat kebaikan. Karena hidupmu, kamu bisa hidup sampai saat ini. Tujuannya supaya kamu berbuat kebaikan. Itu saja. Ya gak usah macam-macam lah. Ya gak usah ngejar dunia. Itu saja kau berbuat kebaikan. Kau dapat 10.000 ya kasih 5.000 kepada orang lain. Berbagi. Tujuannya berbagi. Jadi sholat itu tujuannya supaya kamu menjadi manusia yang berbudi luhur, manusia yang baik, manusia saling berbagi ke sama umat manusia. Jadilah berkah ke banyak orang lain, jadi terang benderang ke banyak orang lain ya. Seperti ulama itu, kalau kau dekat pada ulama, bagian dekat dengan cahaya, sehingga kamu jadi terang benderang. Kayak gitu, buat dirimu jadi terang benderang, buat dirimu jadi cahaya. Jadi kamu selalu kemana-mana terang semua. Terang dimaksud di sini artinya kau dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kamu berkah untuk orang lain. Jadikan terang benderang untuk orang lain gitu guys. Jadi sholat tujuannya untuk supaya kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikuti perintah-perintah dan arahan dari Rasulullah. Karena Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau lanjutkan berbuat kebaikan Rasulullah itu. Kau teruskan, jangan kau jalan di tempat, stuck di tempat. Jadi hidup harus bergerak maju ke depan. Jangan tengok ke belakang, tengok ke depan gitu. Dan kamu kalau setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan hidupmu yang berguna untuk dirimu sendiri dan orang lain. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye, see you.